Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, luar biasa hari ini, puji Tuhan. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan dalam renungan singkat yaitu mencintai dua Tuhan. Mari kita akan membaca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Saudara, sebagai orang Kristen, ketika kita ditanya, siapa yang Anda cintai? Allah atau Mammon? Tentu setiap orang akan menjawab, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi kenyataannya saudara, apakah demikian? Di tengah dunia yang penuh dengan godaan, tantangan, pergumulan, masalah yang berat, maka tidak sedikit orang kemudian tergoda dan kemudian terjerumus. Mereka lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Di mulut mereka berkata mencintai Tuhan, tetapi pada kenyataannya mereka lebih menempatkan uang di atas segala-galanya. Itu sebabnya berhati-hati saudara. Jangan sampai dalam hidup ini kita ini diperbudak oleh uang, sehingga kita di dalam menjalani hidup, uang menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sehingga fokus hidup kita hanya tertuju kepada pencarian harta di dunia ini, tetapi kita lupa untuk mengasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan sangat jelas sekali. Yesus menyampaikan pengajaran, tidak akan pernah mungkin seseorang itu mencintai dua tuan. Karena yang seorang akan lebih dicintai, dan yang seorang lagi pasti ia akan dibenci. Yang seorang ia akan lebih setia, dan yang lain dia pasti tidak akan mengindahkannya. Itu sebabnya tidak mungkin kita ini mencintai Allah, tetapi kita juga mencintai Mammon. Ini sebuah peringatan bagaimana ketika seseorang ia sudah terjerumus dan ia terjebak dalam sebuah cinta akan uang, maka hidupnya akan dikendalikan, diperbudak, diperalat oleh uang. Ingat saudara, uang seharusnya menjadi hamba bagi kita, dan bukan sebaliknya, uang menjadi tuan atas hidup kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka ia akan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itu sebabnya orang-orang yang mengasihi Tuhan, ia tidak akan hidup di dalam kehidupan yang berpusat kepada Mammon. Tetapi sebaliknya orang-orang yang mencintai uang, maka mereka akan berpusat kepada Mammon, dan mereka tidak akan sepenuh hati mengasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan awasan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Orang-orang yang mencintai uang, maka di sanalah kita dapat menemukan hati mereka ada di mana. Oleh sebab itu, mereka lebih mengumpulkan harta benda untuk diri sendiri, dan fokus hidup mereka hanya mengumpulkan dan mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri. Tetapi sebaliknya Tuhan memberikan sebuah gambaran bagaimana harta di dunia ini sementara. Harta di dunia ini bersifat fana dan tidak akan pernah kita bawa mati. Karena di dunia ini harta kita akan dimakan oleh ngengat dan karat. Tetapi siapa yang mengumpulkan harta di sorga, ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Oleh sebab itu mari di hari ini, jadilah orang-orang Kristen yang mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Jangan khawatir, percayalah Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Jangan pernah takut
Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tetapi ketika hidup kita sudah kita arahkan kepada mamon, maka kita akan diperalat, diperbudak oleh uang, dan sehingga prioritas kita adalah uang dan Tuhan kita nomor duakan. Itu sebabnya mari belajarlah menjadi orang-orang Kristen yang lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan harus di atas mamon. Tuhan harus di atas segala-galanya. Karena dialah sumber berkat kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidupnya, maka ia tidak akan mencintai mamon. Dia akan percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan dan memberkati apa yang ia butuhkan. Sehingga orang-orang yang mengasihi Tuhan, ia dapat mengasihi Tuhan dengan hatinya yang benar-benar total mengasihi Tuhan dan tidak hidup diperbudak oleh mamon. Mari abdikan diri kita, pusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Siapa yang mencari Tuhan, siapa yang menempatkan Tuhan yang terutama, pasti ia tidak akan pernah tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti akan menyediakan, memberkati apa yang kita butuhkan. Belajarlah, setialah kepada Tuhan, cintailah Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.